Halo guys, selamat datang di podcast kita yaitu Next Gen Biz, Next Generation Business. Jadi podcast ini akan membahas dan memberi inovasi untuk para generasi muda nih dalam membangun bisnis. Jadi dari podcast ini kita akan melihat inovasi serta kreativitas ataupun semangat dari para pemilik UMKM nih guys. Kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai dengan pemilik dari salah satu UMKM hits di Jalan Cuk Nyadin teman-teman. Ataupun yang generasi sekarang bilang adalah Puswil. Nah, stand mereka itu selalu penuh loh teman-teman, apalagi kalau malam minggu nih. Jadi kita udah bisa salvok dari jauh sama standnya. Di sini teman-teman bisa nemuin berbagai menu yang enak-enak banget yang membuat stand ini paling rame di Jalan Cuk Nyadin ini. Dari pangsit chili oil, bakmi chili oil, dan aneka minuman yang tersedia, teman-teman bisa puas banget makan di sini. Nah, langsung aja nih kita kepoin langsung UMKM apa dan siapa ownernya, lalu apa aja sih menunya. That we would ever be more than friends. But railroad white breaking all the rules. She like a song played again and again. That girl, like something off a poster. That girl is a damn they say. That girl is a gun to my holster. And she's running through my mind all day. Hey, Shawty's like a melody in my head that I can't keep out. Got me singing like na 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 every day's like my iPod stuck on replay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jadi malam ini kita lagi di Puswil. Nah, jadi kita kepo banget sama salah satu stand makanan UMKM yang ada di Puswil ini. Jadi udah kelihatan nih dari jauh, warnanya mencolok banget. Warna apa sih guys standnya? Warna hijau. Jadi kayak Almed Umri. Nah, jadi kita kepo sebenarnya apa sih yang dijual oleh UMKM tersebut, dan kita bakal wawancara UMKM atau salah satu pebisnis dari UMKM ini. Jadi stay tune. Dah guys. Nah, jadi buat yang penasaran lokasinya di mana? Lokasinya pas banget nih. Di seberang itu ada apa ya guys? Ada taman ya. Nah, taman jadi kayak bundaran gitu. Nah, pasti yang pernah ke Puswil bakalan lihat taman yang seperti bundaran itu di parkiran motor. Pas kali di seberangnya kita bisa lihat standnya langsung. Guys. Nah, jadi kita langsung kepoin aja siapa sih owner dari UMKM ini. Kita duduk dulu guys. Nah, jadi ini dia pangsit dan bakmi chili oil Nona Doer yang hits banget di sekitaran Puswil nih. Tidak hanya menyediakan makanan yang enak-enak, tapi mereka juga menyediakan aneka minuman dengan stand yang namanya Takopi ataupun Taman Kota Kopi. Nah, jadi ini dia menu-menunya dengan harga yang terjangkau, mulai dari pangsit serta bakmi, serta menu-menu aneka minuman dengan harga yang terjangkau dan rasa yang bervariatif. Dan hebatnya lagi, stand minuman Takopi ini adalah milik Nona Doer juga guys. Makin kepo kan? Yuk kita simak. Her eyes make the stars look like they're not shining. Her hair falls perfectly without her trying. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, malam ini kita udah bersama owner UMKM. UMKM apa nih kak namanya? Ya, aku kenalin diri aku ya. Ya. Nama aku Zahra. Aku salah satu pemilik dari usaha food and beverage yang ada di sentra kuliner Cuk Nyadin, yaitu Pangsit Nona Doer. Nah, jadi seperti yang kita lihat nih kak, kami tuh sering banget lewat di Puswil, terus lihat stand kakak nih yang paling bersinar karena warnanya warnanya hijau sendiri. Terus apalagi malam ini kak, rame banget. Nah, jadi apa sih kak rahasia bisa serame ini? Oke, aku jawab ya. Jadi yang pertama itu benar dari warna. Kita emang pemilihan warnanya itu
khusus ya kita pakai hijau, karena kalau misalnya kita pelajari itu benar-benar pemilihan warna itu harus sesuai. Kalau misalnya mau memikat respon dari pembeli. Terus rahasia selanjutnya itu mungkin di variasi menu. Nah, variasi menu kita bikin yang beragam dan juga kita bikin yang nggak terlalu berat dan juga ada snacknya. Itu sih salah satunya. Nah, iya ini salah satu menu dari Nona Doer. Jadi banyak banget nih guys kita pesan karena menunya banyak banget ya Kak. Iya, jadi tapi yang semua menu kita itu pastinya pakainya chili oil. Jadi bahan utama kita adalah chili oil yang kita bikin sendiri. Jadi kalau untuk teman-teman yang takut pedas gitu gimana Kak? Nah, itu juga salah satu kritik dan saran dari orang-orang yang tidak bisa tahan pedas. Terus juga yang datang bawa anak-anak itu makanya kita adain menu yang original yang nggak pakai chili oil. Jadi ada kayak levelnya gitu. Iya. Kalau mesen ditanya lagi nih mau yang level mau yang pedas atau sedang atau tidak pakai chili sama sekali gitu. Nah, jadi sebelum kita tanya-tanya lebih lanjut nih Kak, gimana sih Kakak bisa kepikiran buat ide bisnis ini? Oke, yang pertama kita lihat pasarnya dulu. Kita lihat sentra kuliner di Cinyadin ini emang pasarnya cukup tinggi ya. Terus kita R&D atau namanya mencari atau mensurvei dulu di lapangan apa yang pasar butuhkan. Misalnya di sini orang-orang datang ke sini itu milihnya snack atau yang jarang untuk makanan berat. Makanya kita pilih pangsit dan bakmi. Oke. Lalu ini kan chili oilnya Kakak buat sendiri nih. Iya, kita bikin semua sendiri. Pangsitnya kita bikin sendiri, chili oilnya kita bikin sendiri. Jadi untuk resep chili oilnya sendiri nih Kakak ada mungkin resep nih dari turun temurun atau kayak eksperimen sendiri nih Kak dari chili oilnya? Karena enak banget yang kami tahu ya Kak. Nah, jadi kalau untuk resepnya itu nggak turun temurun. Resepnya itu kita bener-bener bikin dari awal, coba terus, mulai dari yang pedas banget sampai yang kita mau bikin yang nggak cuma pedas aja. Kita mau orang-orang bisa nikmatin nggak cuma pedas aja. Nah, itu kita ulang terus dari kita udah mulai itu kurang lebih udah setahun lebih. Jadi dari awal kita coba-coba resep chili oil yang gimana yang benar-benar pas buat lidah konsumen. Yang sebagaimana kita tahu kan Kak, kalau misalnya bisnis chili oil ini kan baik banget nih Kak, nggak cuman apalagi di Puswil sendiri, nggak cuman Nona Doer aja, ada juga yang lain. Terus gimana supaya Kakak bisa buat diferensiasi rasa chili oilnya beda dari yang lain? Oke. Pastinya setiap usaha itu ada kompetitor ya, apalagi kalau di pangsit dan bakmi sekitar sini juga banyak banget kompetitor. Nah, itu kebetulan kita emang selalu survei, kita cicip-cicip kompetitor yang lain, tapi kita nggak pernah yang bersaing tidak sehat ya. Jadi ya, kita cicipin satu-satu, terus kita perbaiki rasa kita. Kalau menurut aku dan pemilik yang lain itu yang menjadi ciri khas dari chili oil kita itu ya itu nggak yang cuma pedas aja, tapi dia gurih. Terus kita pakai ebi yang emang kita ambil dari Bengkalis. Jadi benar-benar kita mau utamain rasanya yang nggak pedas aja. Pantes ya di sini nggak, kadang kan ada nih Kak chili oil cuman pedas doang tapi ditambah saus lagi nih Kak. Jadi kayak kurang orisinil lah gitu. Kita semuanya benar-benar pakai bahan-bahan yang fresh. Jadi kita nggak pakai manis buatan, kita nggak pakai perasa buatan, kita semuanya asli fresh. Nah, selanjutnya dalam bisnis ini kan pasti ada tantangan ya Kak. Terus apa sih tantangan yang Kakak hadapi dalam mungkin proses pembangunan usaha atau proses menjalankan usaha ini Kak? Iya benar. Jadi tantangan-tantangannya juga cukup ada ya di sini. Apalagi kita buka usahanya tuh di outdoor dan di pinggir jalan. Nah itu tantangan yang paling utamanya itu adalah cuaca. Apalagi di bulan-bulan akhir ini biasanya itu musimnya penghujan. Nah maka dari itu dulu kita nggak ada nih tenda yang kayak gini. Nah kita berprogres terus. Kita bikin apa ya supaya konsumennya lebih nyaman. Nah gitu kita pakai tenda. Gitu. Terus tantangan selanjutnya itu mungkin ini ya
Kalau misalnya kita jualan di ruko atau di toko itu kan gampang ya, tutup tinggal tutup aja gitu. Sedangkan kalau di sini kan kita harus lipat dulu meja, harus lipat tenda satu persatu, masukin ke gerobak gitu. Itu sih tantangannya sebenarnya. Terus Kak, Sejauh ini kan kakak udah ada nih menunya udah banyak ya. Kakak ada rencana mau bikin menu baru nggak? Oke, jadi dari awal kita buka itu kita cuma punya bakmi dan pangsit goreng dan pangsit rebus, terus bakmi chili oil. Nah, sambil berjalan kita selalu buka-buka Instagram, buka-buka TikTok buat nyari referensi menu-menu yang lain. Biasanya kita ambil itu dari Tiongkok dan Bangkok. Nah, menu-menu dari sana biasanya kita ambil buat menu-menu baru kita. Misalnya kayak yang baru kita ada bakmi Pattaya. Jadi kalau bakmi Pattaya itu bakmi yang di dalam dibungkus sama telur, dalamnya ada keju dan sosis. Nah, itu kita waktu itu ambil menu yang mie dari Taiwan. Nah, itu. Terus juga kita coba menu bakmi hot plate. Nah, itu juga kita ambil dari menu Tiongkok. Seperti itu. Mungkin kalau untuk menu-menu baru selanjutnya pasti ada. Kita akan survei terus. Nah, ini juga kebetulan kita mau buka cabang di Taman Labuai. Nah, jadi kalau di Taman Labuai itu di dekat MTQ. Oh, dekat MTQ. Ya, jadi persyaratan dari wali kotanya itu di Taman Labuai itu harus memakai bahan lokal. Oh, gitu. Nah, jadi itu kita cari cara tuh gimana nih supaya kita bisa masuk di Taman Labuai dengan bahan yang lokal. Nah, akhirnya kita coba ke mie sagu. Jadi mie sagu chili oil. Nah, seperti itu. Akhirnya kita di-approve sama Taman Labuai kayak gitu. Jadi di dekat MTQ nanti bakal ada menu mie sagu chili oil. Iya, insya Allah. Insya Allah kita akan buka di sana. Kak, kan selama kakak berbisnis kan pasti ada dapat kritik atau saran atau pujian gitu kak. Gimana sih tanggapan kakak terhadap kritik, saran? Ya, alhamdulillah selama kita buka bisnis lebih banyak pujiannya daripada kritiknya. Iya, Paling kalau benar. kritiknya itu yang dari awal, misalnya nih dari awal kita buka itu ada yang orang yang emang mau porsinya lebih gede gitu kan. Iya. Nah, mereka maunya porsi gede. Dulu awal banget kita jualan itu bakminya di harga 15.000. Nah, jadi kita siasatin nih gimana caranya orang mau porsinya gede tapi kita juga nggak rugi. Akhirnya kita naikin harganya dan porsinya kita banyakin. Kemudian ada juga kritik yang terlalu pedas atau kurang bisa dinikmati karena pedas banget. Nah, itu kita improve tingkat cabenya. Kita bubuk cabenya itu kan bubuk cabenya yang bikin lebih pedas. Nah, bubuk cabenya kita kurangin seperti itu. Ya, seperti tadi yang kita lihat ada yang pesen ori. Nah, iya. Terus di sini chili oilnya dipisah, Iya, guys. benar. Nah, Jadi kalau untuk original itu sebenarnya bukan yang bumbu yang biasa aja gitu, enggak. Kita bikin original itu bumbu sendiri. Jadi bumbunya tuh sama persis kayak chili oil tapi tidak menggunakan cabai gitu. Jadi dia tetap berasa. untuk yang takut pedas bisa minta pisah juga nih. Iya, benar. Benar kita sendiri. Iya. Iya, jadi kita benar-benar fleksibel Menyesuaikan sih. sendiri. Nah, buat anak muda yang pengen punya bisnis kayak kakak nih kak, apa sih tipsnya agar bisnisnya selalu rame gini? Oke, tipsnya sebenarnya kalau untuk rame atau enggaknya itu tergantung ya, kita nggak bisa selalu rame, tapi kita bisa terus aktif bisnisnya berjalan. Itu yang pertama. Sebelum memulai usaha itu kita benar-benar harus tinjau pasar kita dulu. Apa sih pasar di sini yang banyak? Apa sih yang dibutuhkan oleh konsumen? Misalnya di tempat yang udah ramai nih, belum ada makanan yang misalnya makanan seafood gitu. Nah, ternyata ada banyak nih konsumen-konsumen yang mencari seafood. Nah, kita bisa buka di situ. Jadi kita harus mencari pasar kita dulu. Terus abis itu yang kedua, improve atau quality control. Nah, improve itu kita dari kritik dan saran kita harus improve. Misalnya ada kurang di sini, itu kita harus terima dan kita harus improve supaya bisnis kita terus berjalan. Yang kedua tadi itu kita harus quality control. Quality control. Jadi kita harus misalnya kayak chili oil nih, chili oil itu kita setiap pembuatan kita harus cek rasanya sama nggak gitu. Terus pangsitnya juga kayak gitu, masih fresh nggak, mie-nya juga. Nah, kebetulan mie ini kita pakai supplier. Nah,
kalau mie ini kita misalnya nih mie-nya kurang tipis atau ketebalan, itu kita langsung komplain. Oh gitu ya Kak. Iya, jadi kita untuk mempertahankan bisnis pastinya harus konsisten. Jadi kalau misalnya mie-nya nih ketebalannya segini ya harus segini terus gitu. Jadi kalau misalnya mie-nya ketebalan atau ketipisan, kita harus telepon supplier kita kayak, ini gimana ya, mie-nya beda dari yang kemarin gitu. Nah itu pasti suppliernya akan mengubah Evaluasi. gitu sih. Oke Kak, selain supplier tadi yang kita dengar kan suppliernya itu ada egg-nya sendiri, dimana Ada mie. ada mie. Nah selain itu apa lagi Kak? Paling kita di bakso ikan itu juga kita ada suppliernya, terus di kerupuk pangsit kita ada suppliernya, itu aja sih. Nah Kak, seperti yang kita ketahui kan kalau sekarang ini kan udah canggih nih Kak, kayak apa-apa itu aja online di serba digital ini. Nah bagaimana cara Kakak mempromosikan bisnis Kakak itu untuk menarik perhatian pelanggan Kakak di era digital ini? Oke, jadi yang pertama itu pastinya Instagram ya. Kita kalau misalnya kita nih selain di sini ini kita selalu aktif ikut-ikut event bazar. Nah, kayak bazar dari pemerintah atau bazar dari event luar kota. Nah, itu biasanya kita selalu aktif cari tahu nih kita mau ikut gitu. Kemarin kita di MTQ itu terakhir kalau nggak salah namanya apa ya kemarin namanya? Pesta Riau ya? Enggak, Pesta Riau yang rencana Srikanti itu ya kita ikut. Nah, itu salah satu cara kita untuk approach konsumen-konsumen yang belum mengetahui kita di sini. Kemudian kalau kita buka di sini tentunya kita bisa nge-approach orang tuh dari online. Nah, kita masuk juga ke Shopee Food dan Gojek. Nah, itu sih caranya memudahkan konsumen untuk nggak datang ke sini, bisa online gitu sih. Nah waktu rencana kemarin nih saya juga nengok stand Kakak kayak rame banget gitu. Sampai-sampai ada yang datang kayak apa tuh, kayak orang yang rame-rame kemarin tuh loh Kak, kayak Pejabat ya? Iya. Oh iya, benar. Itu karena rame itu. Iya, alhamdulillah kita emang selalu aktif di event-event sih. Makanya kadang orang udah tahu tuh misalnya kalau event tuh ada Nona Doer gitu. Nah terus bagaimana cara Kakak mengatasi kayak pelanggan tuh nggak bisa datang ke sini, entah karena hujan, entah karena malas ngantri nih kayak padat gitu, atau karena mereka emang mager keluar rumah nih, bagaimana cara Kakak mengatasi itu semua? Ya itu tadi kita aktif masuk ke Shopee Food dan GoFood. Nah, itu lumayan sih untuk Shopee Food dan GoFood itu kita juga aktif konsumen ordernya. Jadi yang di rumah pun bisa merasakan di jauh ya? Iya kan? benar. Nah untuk pembeda produk Kakak nih dari yang lain, mungkin dari plating atau dari apa gitu apa Kak? Mungkin apa ya? Plating bakminya. Apa ya yang membedain ya? Khasnya bau. Iya mungkin yang ngebedain itu kita ada fishball-nya kali ya. Iya. Soalnya Nah, beberapa kompetitor yang kita cobain itu mereka nggak pakai fishball. Nah, toppingnya fishball, ya? iya, fishball ini banyak. kita terinspirasinya tuh dari mie chili oil yang ada di Singapura. Nah, chili oil di Singapura itu terkenalnya dari fishball-nya. Itu sih yang kita ambil. Nah, Kak, apa sih beda produk ini dengan produk yang lain Kak, dan apa keunikan pada produk ini? Oke, sebenarnya keunikannya tuh semuanya tuh pasti punya keunikan masing-masing ya. Cuman yang kita lihat dan menurut konsumen-konsumen yang udah pernah coba itu ya itu tadi mereka bilang produk kita nggak cuma pedas aja tapi juga ada gurihnya, dan juga rasa dari pangsitnya menurut mereka itu bener-bener daging banget gitu. Padahal kalau yang lain tuh menurut mereka tuh tepung gitu. Iya, bener, Kak. Karena kita emang sedikit banget penggunaan tepung, jadi kita semuanya tuh benar-benar fresh, dan kalau untuk bahan-bahan tambahan lainnya tuh kita dikit banget. Jadi kalau dagingnya sendiri itu pure ayam atau dicampur daging yang lain ya? Jadi awalnya itu kita bikinnya itu campuran dari udang dan ayam. Tapi makin kesini kita melihat konsumen kita ada yang banyak yang alergi udang. Oh iya bener. Jadi kita Atau nggak suka ya, Kak? kita memutuskan buat pure daging aja, ayam Aja. ayam aja. Nah jadi dari tadi kami salvok nih Kak, selain ada stand yang warna hijau ini, ada juga stand Kak Kopi ya Kak? Oh iya benar. Jadi itu apa Kak? Jadi tentunya selain makanan kita juga harus ada minuman ya. Iya, Jadi kita kebetulan untuk minumannya kita benar-benar setiap bulan, hampir setiap bulan tuh kita ada menu baru. Dulu awalnya itu kita cuma lemon tea dan lecchi tea aja. Terus sekarang udah ada Thai tea, udah ada kopi, udah ada
sekarang udah ada ini apa namanya jeruk madu dan ada es kiamboy. Nah itu jadi jadi itu salah satu trik kita untuk memikat konsumen juga. Misalnya konsumen nggak, males nih kenyang, cuma mau makan aja, cuma mau minum aja gitu. Udah kita ada kok, tenang, kita ada banyak minumannya. Kita duduk sini terus otomatis dia terpancing juga nih sama kayak pangsitnya, otomatis pesen juga kan. Terus untuk rate harga dari minumannya berapa aja? Mulai dari berapa aja? Dari minumannya itu start from 10.000 sampai 20.000. Apalagi kan yang kita tahu kalau misalnya kita makan nih di tempat, terus kadang kita tuh beli minumnya mager. Iya. Malas kemana-mana lagi. Jadi di sini udah cukup, di sini aja udah snack ada makanannya, semuanya. bakmi ada, minuman ada. Nah, jadi dari beberapa pengalaman juga nih ya Kak, kalau bakmi itu ada kadang mie-nya tuh yang nggak konsisten masaknya Kak. Kadang ada kelembean, terus ada keras banget. Nah, jadi gimana sih Kak biar pemasakannya, proses masaknya itu tetap konsisten? Apalagi di sini kita lihat yang handle ada karyawannya kan? Iya benar. Nah, jadi kalau untuk karyawan di sini kita tuh ada 3. Yang pertama untuk servis, pelayanan, nyatet menu. Nah, yang 2 lagi itu yang di bagian dapur. Sedangkan kalau untuk pembayaran dan minuman itu keluarga. Jadi untuk tekstur atau tingkat kemasakan itu kita selalu quality control. Yang pertama itu tadi yang dari ketebalan mie. Nah, ketebalan mie itu kita udah lihat tuh dari pas supplier kasih mie, kita lihat satu-satu tuh ada nggak yang reject atau ada yang ketebalannya kurang. Nah, itu kita udah dari situ kita udah udah quality control. Kemudian untuk pemasakan itu 2 karyawan kita itu udah di training dari awal. Udah di training dari awal, terus juga misalnya nih ada kesalahan kalau misalnya agak keras atau lembek, yang itu setiap kita closing kita selalu evaluasi kayak ini besok jangan kelembakan lagi ya, segini ya teksturnya seperti itu. Jadi sebelumnya udah ada training ya Kak? Iya benar. Karena kan untuk melepaskan apalagi bisnis makanan kan Kak, takut banget, apalagi kan langsung konsumen nih yang makan. Iya benar. Jadi benar-benar kalau misalnya salah satu supaya bisnis itu terus berjalan yaitu konsisten dengan rasa, tekstur. Terus untuk gimana sih cara Kakak menjalin hubungan sama karyawan nih Kak biar kayak bahagia terus? Ya, jadi kebetulan karyawan kita ini udah lama ya. Kita pastinya dengan visi misi memanusiakan manusia. Jadi benar-benar mereka ada nih ya orang yang pekerjaannya nggak pernah nih nyicip masakan sendiri. Nah, kalau kita emang setiap hari mereka dapat jatah, mereka mau boleh cobain mie yang mana aja, snack yang mana aja boleh. Terus kalau misalnya mereka bosan sama mie atau snack-snacknya, kita kasih uang makan buat mereka keliling beli makanan. Jadi ada kompensasinya. Iya, terus juga kalau misalnya dia melakukan kesalahan itu nggak langsung kita marahin di tempat, enggak. Kita setelah tutup baru kita evaluasi. Nah, kamu nggak boleh kayak gini ya, tadi kamu salah gitu. Atau misalnya tadi ada konsumen kamu kurang pelayanannya agak kurang, kita ngasih tahu di situ. Jadi pengembangan karyawan juga jadi salah satu motivasi buat teman-teman yang mau memulai bisnis. Karena kadang dari kita kurang quality control atau karyawannya yang kurang training atau gimana Kak, sering kali nggak konsisten. Jadi itulah yang buat kayak dan juga tipsnya buat orang-orang yang mau buka bisnis itu kita harus tahu dulu kita gimana cara bikinnya. Jadi kalau misalnya karyawan sakit atau karyawan berhalangan hadir, kita nggak kalang kabut, kita bisa nge-handle sendiri. Jadi pemilik bisnis harus menguasai apa yang mereka jual, resepnya atau yang lainnya juga. Nah, masih kepo nih Kak sama minuman. Untuk minuman yang buat siapa Kak? Kebetulan yang buat bapakku. Jadi memang dia hobinya dari dulu itu pengen jadi barista. Jadi disinilah kesampaian hobinya untuk menjadi barista. Apalagi tadi udah lihat proses pembuatannya juga. Terus kita tuh bisa langsung lihat loh dari sini. Nah, untuk moto dari Kakak dalam menjalankan bisnis ini apa sih Kak, agar yang lain termotivasi untuk berjualan juga gitu? Sebenarnya motonya tuh ya jalanin apa yang disuka sih. Terus sebenarnya tuh suka makan dan suka jajan. Nah,
salah satu yang bikin aku mau bikin usaha ini tuh salah satunya itu aku pengen kasih makanan yang enak buat orang sih. Terus juga apa lagi ya motivasinya ya? Itu aja sih kayaknya. Pokoknya jalanin bisnis sesuai passion ya Kak. Iya benar-benar. Oh iya Kak, Karena- kira-kira ini bisnisnya udah berapa lama berjalan Kak? Ini udah sekitar 1,5 tahun. Paling besar ya Kak standnya Kak. Iya, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Itu tadi yang pertama tadi dibilang kalau penggunaan warna yang pop up. Warna, iya. Itu yang salah satu Trik juga ya like. ya lighting, warna yang pop up. Nah, jadi banyak banget nih motivasi atau pelajaran yang kita bisa dapat dari Kak Zara. Semoga teman-teman semua termotivasi juga, apalagi kita yang Kita anak pengen manajemen kan. iya manajemen dituntut ya untuk berinovasi dalam berbisnis. Nah, jadi kata-kata hari ini deh Kak satu atau apa tanggapannya Apa terhadap ya? Tanggapannya tuh semoga anak-anak manajemen yang benar-benar bisa memanfaatkan ilmu dengan baik karena orang yang bisnis dengan tidak ada basic sama yang ada basic manajemen itu sangat berbeda gitu. Apalagi untuk masalah keuangannya. Nah, manajemen restoran itu juga bisa. Nah, itu sih menurut aku semoga bisa memanfaatkan dengan baik. Nah, manajemen nih kunci. Iya, manajemen adalah kunci bisnis itu berdiri dengan Iya, baik. bener-bener. Ada pertanyaan lagi guys? Cukup sih. Oke, cukup ya guys dari wawancara kita bersama owner Kak Zara yang cantik ini. Makasih ya. Nah, jadi kita mau makan